balik lagi sama gue Aca. Setelah sekian lama gue tidak bikin konten di YouTube gue ini. eh Seperti yang udah dilihat di judul dan thumbnail ya, video kali ini gue akan membahas tentang pengunduran diri CPNS, konsekuensi, dan lain-lain. Untuk kedepannya mungkin konten-konten gue terkait dengan dunia ASN akan gue sortir menjadi topik-topik yang mungkin lebih sederhana dan lebih enak untuk didiskusikan. Kalau kalian juga ada ide ingin membahas apa, tapi jangan terlalu substantif, mungkin bisa DM atau bisa tinggalin komen di kolom komentar apa topik yang kalian pengen bahas seputar dunia ASN. Dan mohon maaf sebelumnya kalau video gue kualitasnya agak jelek karena memang gue bikin video cuma pakai kamera laptop aja dengan penerangan seadanya. Gue sengaja tidak nyalain lampu karena ini sudah tengah malam, ini jam setengah 1 malam, dan uh, gue tidur sama anak-anak gue, jadi kalau gue nyalain lampu pasti mereka akan bangun ya. Jadi mohon maaf kalau videonya ini sekedarnya gitu. Untuk kualitas videonya akan agak jelek, tapi gue harap substansi yang akan gue sampaikan gitu kan, hal-hal yang akan gue sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, jadi konten ini gue buat didasari karena ternyata banyak orang-orang yang setelah nonton video gue yang terkait dengan pengakuan gue bahwa gue adalah korban dari CPNS yang mengundurkan diri, itu ternyata banyak banget, mulai dari kolom komentar ataupun juga banyak yang DM gue, beberapa orang DM gue. Mereka itu merasakan eh, kegundahan, kegelisahan ketika mereka sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS, tapi karena satu dan lain hal, mereka pada akhirnya ingin mengundurkan diri. Kayak gitu. Dan pertanyaan yang paling sering diajukan ke gue adalah konsekuensinya apa ketika seseorang yang sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS kemudian mengundurkan diri di masa percobaan sebagai CPNS-nya itu. Apakah kena denda, bagaimana caranya, dan lain-lain, mungkin gue akan bahas di video kali ini. Ada cara yang paling gampang untuk mengundurkan diri dari CPNS adalah tidak ikut ketika pemberkasan. Jadi ketika namanya keluar diumumkan di hasil seleksi akhirnya, dan kalian ngerasa sudah tidak serak, ya sebaiknya kalian mundur saja. Kalian tidak perlu hadir ketika pemberkasan, atau kalian bisa konfirmasi ke instansi yang tempat kalian mendaftar, tempat kalian lulus itu, untuk kemudian kalian sampaikan, maaf saya tidak jadi mengambil pekerjaan di tempat ini. Kenapa? Karena pertama kalian belum terikat dengan perjanjian-perjanjian apapun yang nantinya akan mengikat sepanjang masa percobaan sebagai CPNS. Kedua, ketika kalian mengundurkan diri sebagai CPNS, instansi tempat kalian melamar gitu ya, tempat kalian lulus ini masih punya kesempatan untuk mencari kandidat lain. Misalnya kalian itu adalah peringkat pertama, mereka masih bisa mengambil dari peringkat di bawah kalian untuk menggantikan posisi kalian. Jadi posisi kalian tidak akan kosong seperti itu. Ini berbeda ketika kalian sudah melakukan pemberkasan, kemudian sudah masuk dalam jangka waktu beberapa bulan, kemudian baru berpikir untuk mengundurkan diri saja. Itu tentunya pertama akan merugikan kalian, kedua akan merugikan instansi, dan juga ketiga akan merugikan kandidat lain yang mungkin saja sebenarnya bisa maju menggantikan kalian, seperti itu. Konsekuensinya apa ketika kalian mengundurkan diri sebagai CPNS ketika masa percobaan? Itu
Ya tentu saja ada banyak ya gitu. Sekali lagi gue sampaikan bahwa kalian-kalian yang memang sudah terlanjur pemberkasan, kalian harus ingat-ingat lagi nih gitu ya. Eh, Surat-surat apa saja yang pernah kalian tanda tangani ketika melakukan pemberkasan, karena satu instansi dengan instansi yang lain terkadang memberlakukan persyaratan yang berbeda. Misalnya, ketika kalian pemberkasan itu ada instansi yang memang eh, mewajibkan untuk menandatangani surat terkait dengan tidak boleh mengajukan pindah selama jangka waktu tertentu, biasanya 5 sampai 10 tahun. Nah, itu ada atau tidak, dan apakah ada denda atau tidak, itu juga harus kalian ingat-ingat gitu loh. Karena kalau misalnya memang kalian sudah menandatangani surat perjanjian tersebut, apabila eh, kalian mengundurkan diri, kalian menyanggupi untuk membayar sejumlah uang, biasanya puluhan juta ya gitu. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa orang yang DM saya, itu ada yang kisaran 30 sampai dengan 60 juta. Itu tergantung dari instansinya masing-masing. Dan kalau kalian memang sudah ada penandatanganan itu gitu ya, kalian harus bayar ketika kalian eh, mengundurkan diri seperti itu. Belum lagi kalian juga akan di blacklist untuk sementara waktu untuk tidak bisa lagi mengikuti seleksi CASN. Data nik kalian itu tersimpan di eh, sistem pengadaan CPNS. Jadi ketika kalian akan mendaftar lagi, nik kalian tuh pasti akan terdetek gitu. Oh, orang ini sudah pernah ikut seleksi CPNS, kemudian juga sudah dinyatakan lulus, tapi kemudian mengundurkan diri. Nah, itu tuh akan terekam semua gitu loh. Jadi, mungkin dipikir baik-baik untuk orang-orang yang kedepannya sebenarnya masih ingin mencoba peruntungan di dunia pemerintahan gitu ya. Entah itu statusnya PNS atau P3K, mungkin bisa dipikirkan baik-baik terkait dengan konsekuensi ini. Ketika seorang CPNS mengundurkan diri, apakah bisa digantikan oleh kandidat dengan peringkat di bawahnya? Ini juga tergantung kebijakan masing-masing instansi ya. Eh, ada instansi yang memang karena memang mereka butuh, mereka kemudian mengambil dari kandidat terbaik yang dinilai terbaik eh, dengan peringkat di bawahnya. Ada juga instansi yang akan tetap membiarkan formasinya kosong begitu CPNS ini mundur. Nah, biasanya instansi ini adalah instansi-instansi yang memang sudah melakukan pemberkasan, kemudian juga yang eh, sudah ada panggilan masuk nih gitu ya, baik dengan SK-nya sudah dikeluarkan, kemudian SPMT-nya, SPMT itu adalah surat perintah melaksanakan tugasnya sudah di keluarkan, yang bersangkutan juga sudah menjalani gitu ya, sudah menjalani bekerja di instansi tersebut, tapi kemudian resign. Nah, biasanya yang seperti ini yang sudah tidak akan dicarikan gantinya. Namun ketika kalian belum eh, ketika masa pemberkasan gitu, ketika pemanggilan sebelum pemberkasan, kalian mengundurkan diri. Nah, ini yang biasanya akan dicarikan gantinya dari orang-orang atau kandidat yang ada di bawahnya, seperti itu. Ya mungkin kalau ada yang kepo, apakah gue masih jadi PNS atau tidak? Ya gue masih jadi PNS. Ya, jawabannya gue masih jadi PNS di instansi tempat gue bekerja sejak awal. Eh di tahun lalu sebenarnya gue sempat ingin resign juga gitu ya, tapi mungkin kalau ada waktu dan ada moodnya, gue mungkin akan bikin eh, di video yang terpisah gitu biar nggak nyampur lah ini topiknya. Mungkin cukup sekian dulu video gue kali ini. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang memang kebetulan menonton video ini dan kebetulan sedang merasakan hal yang sama, ingin resign dari CPNS, coba yuk mungkin kita bisa diskusi, komen di kolom komentar supaya kita bisa saling diskusi, dan karena gue juga kepo sebenarnya apa yang membuat kalian ingin mundur, apalagi ketika kalian belum eh, bahkan belum masuk gitu, belum merasakan sebagai PNS. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya.